Let's talk on FAB Cast. Tiga, dua, satu, action. Akhirnya sampai juga nih. Lelah sekali. Halo Mas, udah nyampe sini? Sudah, Pak. Udah nyampe saya di sini ternyata ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin membuka masker terlebih dahulu ya. Ini dengan bintang tamu yang istimewa, ini podcast kedua kita hari ini dengan nama lengkap Mas Hanif Ashvila Putra. Betul. Assalamualaikum Mas, sehat? Waalaikumsalam. Sehat, Pak. Izin lepas masker ya, Pak? Oke, boleh. Jaga jarak, Iya. nggak berdekat-dekat. Mas Hanif. Iya. Mas Hanif. Panggilannya emang Mas Hanif atau Iya, memang panggilan Mas Hanif dari kecil. Ya. Ashvila itu artinya apa? Boleh tahu? Saya agak penasaran nih. Jadi memang setiap bintang tamu yang datang ke sini, itu saya akan tanya tuh namanya karena menarik kalau bahas nama itu. Iya, kalau menurut orang tua saya sih Ashvila itu kayak ibaratnya rumah besar. Jadi harapannya ke depan memang memiliki rumah besar seperti itu, Pak. Jadi rumah besar itu sebesar apa? Kurang tahu kan Jadi ukuran itu kan. besar, nyaman tentunya Iya, ya, benar nyaman. yang untuk keluarga. Oke, Mas Hanif Ashvila Putra. Jadi kalau misalnya ada beberapa ya, atau dari kalian yang belum tahu, Mas Hanif ini adalah ketua BEM, betul? Betul. Jadi BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin kayak gubernur ya? Iya. Gubernur. Kalau di universitas kan presidennya. Presiden, Kalau di fakultas itu gubernurnya. Gubernur mahasiswa. Oke. Sejak tahun berapa Mas berarti? Berarti sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020. Biasanya berapa tahun? Satu periodenya itu 1 tahun. Oke. Satu pengurusannya. Jadi Mas Hanif itu tahun 2020 menjadi ketua BEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Nah, kita akan cari tahu dulu ya tentang profilnya Mas Hanif. Kok mau Mas? Mungkin salah satu kemauan memang keinginan ya, Pak. Keinginan. Jadi, Oke. Dari pengalaman saya menjadi anggota BEM mungkin ada. Jadi anggota BEM dulu tapi sebelumnya Iya, berarti. Jadi nggak sebelumnya langsung ya? Nggak langsung. Jadi sebelumnya menjadi anggota BEM, setelah itu ada sebuah rasa keinginan kayak kayaknya kepengurusan yang dulu ada yang kurang nih. Coba saya maju menjadi ketua BEM. Saya rubah kegiatan-kegiatannya ataupun pengadvokasiannya kepada teman-teman mahasiswa yang ada di FEB seperti itu. Proses pemilihannya dulu seperti apa? Kalau di FEB sendiri itu melakukan pemilihan ya Pak, pemilihan umum raya. Jadi proses pemilihannya itu ya pilih coblos salah satu. Jadi udah kayak pemilu ya? Iya, seperti pemilu. Pemilu. Jadi demokrasi. Demokrasi. Oke, dulu pada saat proses pemilihannya Mas Hanif tahun 2020 itu ada berapa calon? Pada saat itu cuman satu calon, cuman Satu saya calon. doang. Oh, yang lain nggak berani? Kurang tahu itu. Mungkin ada yang menonjol, maksudnya mungkin memiliki kemampuan, cuman kurang berani aja. Jadi mereka tidak memunculkan atau belum ada kesempatan untuk yang Iya, lain ya. Jadi tahun 2020 berakhir nanti bulan 2021 bulan ini Agustus. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Jadi di universitas itu ada presiden, kalau di fakultas itu bisa dikatakan gubernur ya. Iya, Nah, jadi mungkin belum tahu. Nah, dari Fiber atau jadi panggilan kita penonton itu namanya Fiber, Mas. Jadi kalau teman-teman yang panggilannya itu adalah Fiber, FEB Lovers. Nah, yang tahu BEM itu apa gitu kan, karena memang sekarang daring ya selama 2 tahun ini, insya Allah kita akan segera kembali ke semula. Jadi tentunya ada beberapa dari mereka yang kurang informasi atau apa. Nah, coba BEM itu apa? BEM salah satu organisasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, merupakan organisasi intra. Jadi kalau di tingkat SMA itu seperti OSIS gitu kan, organisasi intra di mana lembaga eksekutif yang dipimpin oleh, kalau tingkat universitas dipimpin oleh presiden mahasiswa, kalau di tingkat fakultas itu dipimpin oleh gubernur mahasiswa, seperti itu Pak. Terus tujuannya apa?
Kalau tujuan utamanya sebenarnya sih pengadvokasian mahasiswa. Jadi ketika ada mahasiswa yang merasa keresahan atau Resah resah hatinya atau resah? bukan ada keluhan-keluhan media aspirasi. Jadi Oh, kita media kumpulkan, aspirasi melalui BEM. Iya, seperti Hanya itu aja, jadi hanya kalau ada keresahan mahasiswa itu BEM. Ya, seperti yang lain? tujuan utamanya. Tujuan utamanya Iya, adalah seperti advokasi. itu. Tujuan Jadi, yang lain misalnya? Tujuan yang lain ya seperti ya mungkin keresahan dalam ini kan dalam kemampuan diri sendiri ya untuk kuliah, yang kuliah entah itu biaya dengan ada apapun. Nah, tujuan lain ketika BEM merasa ada yang kurang, salah satunya mungkin meningkatkan ilmu pengetahuan, mungkin itu juga menjadi program kerja dari BEM sendiri gitu. Cara meningkatkannya itu BEM itu harus mengadain apa untuk supaya mahasiswa FEP itu bisa ditingkatkan lagi ilmu pengetahuannya seperti itu. Tapi saya tadi agak penasaran nih. Yang tadi mahasiswa misalnya tidak ada biaya. Nah, peran BEM tadi saya tadi agak sedikit sepertinya mendengar Iya, itu. iya. Nah, misalnya ada begitu, misalnya saya nggak bisa biaya kuliah. Salah satunya kan memang mengumpulkan mahasiswa yang sekiranya keberatan ataupun dalam hal ekonomi, apalagi di kalangan di pandemi seperti ini ya Pak. Jadi mengumpulkan teman-teman media aspirasi ketika ada yang kesulitan, ya BEM sebagai menjembatani ke pihak dekanat ataupun ke pihak rektorat gitu. Ke pihak rektorat. Iya. Oke, jadi memang sebagai mediasi ya, Iya, antara mediasi. kedua belah pihak, antara mahasiswa dan yang pemegang ya, pemegang jabatan di situ. Nah, Mas Hanif ini adalah prodi akuntansi ya. Iya, Kalau betul. wakilnya, Wakilnya itu Mbak Sela dari prodi manajemen Mas Hanif semester? semester 6 Kalau yang Mbak Sela? sama semester 6. Semester 6 juga. Iya. Jadi dia mereka juga mahasiswa sama ya, mahasiswa pada umumnya hanya saja diberikan amanah oleh masyarakat fakultas. Iya. Ya, bisa mahasiswa fakultas untuk memimpin di tingkat mahasiswa, ya badan eksekutif mahasiswa. Nah, itu tadi definisi BEM. Mungkin teman-teman yang punya keresahan. Oke, tadi salah satunya mengadvokasi ada keresahan dari mahasiswa. Salah satunya misalnya tadi biaya dari mahasiswa yang kurang mampu. Ada contoh yang lain tidak? Atau misalnya apa gitu? Yang keresahan yang kira-kira bisa dilaporkan ke BEM? Mungkin ada untuk media aspirasi sendiri, untuk kebijakan kita juga lihat kebijakannya secara umum. Tapi salah satu kebijakan yang mungkin pada proses pembelajaran ya Pak, proses perkuliahan, mungkin dari teman-teman ada yang merasa kurang nyaman ataupun kurang efektif ataupun apa. Dari proses pembelajaran maka resah, lapor. Oke. Tapi sebenarnya lapor itu identik dengan sesuatu yang negatif, padahal lapor mungkin lebih ke diskusi ya. Iya, diskusi mahasiswa tersebut dengan BEM, terus cari solusi bersama. Oke, itu adalah BEM ya, Badan Eksekutif. Mungkin masih banyak yang belum tahu karena memang nanti dari warganet Fiber ya. Fiber itu sudah memberikan pertanyaan, nanti ada sesi Q&A. Itu tadi BEM. Kalau tadi tujuannya sudah. Nah, di BEM itu visi misinya apa? Pas visinya misalnya. Oke, saya mungkin garis besarnya aja. Ya, mungkin kalau dari visi misi kan tergantung kepengurusan ya Pak. Tadi kan sudah dibilang bahwasanya saya dipilih melalui demokrasi. Yeah. Jadi kan visi misi itu tidak selamanya tetap. Jadi kan tergantung. Jadi berubah-ubah ya. Iya, kepemimpinannya seperti itu. Jadi dari visi yang saya ajukan sama wakil saya Sela, visinya itu menjadikan BEM sebagai lembaga yang interaktif kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan inovasi. Oke. Nah, dari visi itu muncul namanya program kerja ya. Iya. Nah, tapi sebelum ke program kerja, struktur di BEM itu apa saja dalam untuk menunjang program kerja? Untuk struktur yang ada di BEM itu, ya. Yang pertama ada ketua, terus ada wakil, terus sekjen atau sekretaris jenderal, dan wakil sekretaris jenderal, terus ada bendahara umum dan wakil bendahara umum. Di BEM sendiri ada 4 departemen. Ada 4 departemen yang penting nih, catat ya. Ada 4 departemen. Yang pertama departemen advokasi. Advokasi yang tadi ya. Yang kedua departemen Kominfo.
Keminfo, komunikasi dan informasi ya. Iya, yang ketiga Departemen Kewirausahaan. Oh, ini masalah kekayaan ini, Iya. orang-orang yang ingin kaya. Yang Yang keempat Departemen Minat Bakat dan Kaderisasi. Oh, tapi kalau dari di bidangnya ya atau divisi ya sebutannya, ternyata nggak hanya advokasi ya di situ ya. Iya, Jadi ada macam-macam. ada macam-macam. Contohnya tadi ada minat bakat. Minat bakat. Jadi menyaring atau Iya. bagaimana minat bakat ini? Mungkin minat bakat sendiri itu yang dibutuhkan dari mahasiswa FE. Sebenarnya ada minat bakat yang menonjol. Kami dari BEM tetap menjembatani ini loh. Contoh saja di sini kan ada yang namanya UPK ya Pak, UPK Futsal dan FEMUS. Oh, jadi itu UKM fakultas ya? Iya seperti itu. UPK Futsal dan FEMUS itu masih di bawah naungan BEM. Jadi ketika ada teman-teman yang ingin bergabung atau mengembangkan minat bakat, ya sudah disediakan atau difasilitasi sama UPK tersebut. Oh, Dan oke. ada pun ICPS dan Minipeng. Jadi di situ BEM sebagai struktur tertinggi gitu ya? Iya, Oke. struktur tertinggi tapi di atasnya lagi ada DPM, Dewan Perwakilan Dewan Mahasiswa. Perwakilan Iya. Mahasiswa. Oke, itu adalah bidang-bidang yang ternyata nggak cuma advokasi. Jadi kalau atau kaitannya yang bermasalah ya, ternyata sesuatu lain pun ada minat bakat. Terus ada lagi apa tadi? Kominfo itu? Kominfo itu yang megang medianya dari BEM sendiri. Entah seperti itu. koran atau gimana? Enggak, Ada. kita pakainya media sosial. Oh, baru Instagram. media cetak belum ada. Media cetak belum. Belum. Oke, itu adalah bidang-bidang. Tapi ternyata banyak ya sebenarnya, tidak hanya advokasi saja. Nah, kita ke tadi udah struktur, program kerja. Program kerja apa nih? Oke, yang bisa kita rasakan bersama. program kerja sebenarnya dari bulan saya awal menjabat itu kan sudah diamanahi atau bahkan Hamin satu minggu sebelum PPKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, itu saya baru dilantik. Jadi persiapannya juga ya lumayan Agak gitu. sedikit mepet ya. Iya, agak sedikit mepet. Untung saja sistemnya sekarang udah online. Jadi lebih simple lah gitu. Untuk pertama itu ospek, terus adanya raker sendiri itu untuk membentuk program kerja. Jadi diadakan raker sendiri itu untuk membentuk program kerja apa saja yang kita butuhkan program Jadi kerja. program kerja yang akan kita laksanakan tuh di raker itu ya. Iya. Terus selanjutnya ada yang namanya latihan kepemimpinan. Oh, latihan kepemimpinan apa? Biasanya singkatan-singkatan tuh. Iya, apa? LK. LK ya. Iya. Latihan kepemimpinan. Itu- LK1, LK2 enggak? Enggak, Enggak. kalau di sini langsung LK. LK aja ya. Itu sebagai salah satu syarat untuk masuk BEM. Oh, syarat Ya, masuk syarat. BEM. Iya. Jadi ngerekrut mahasiswa ingin bergabung menjadi Iya. BEM melalui Iya. LK itu. Iya. Oke. Jadi untuk membentuk karakter mahasiswa. Berarti kan berarti terbuka untuk umum ya ketika Terbuka nanti untuk maksudnya umum mahasiswa, Iya. mahasiswa FEB yang ingin berkecimpung di organisasi itu melalui LK itu. Iya. Terus apa lagi? Terus ada yang namanya pertama webinar kewirausahaan yang kemarin Oh, sudah dilaksanakan. sudah dilaksanakan. Terus untuk kemarin juga sempat teman-teman Kominfo mengadakan pelatihan desain grafis di Desa Wisata Cempaka di Pasar Slumpring. Oh, itu yang wisata yang di Guci itu ya? Iya, Di Bumi Jawa. iya betul. Oh. Jadi- sambil jalan-jalan ya? Iya. Jadi jadi alasan kenapa ambil di situ memang masyarakat di situ Masyarakat. kurang. Jadi dari terhadap, sisi oke deh. Teknologi itu masih dan masih butuh kurang, dibantu ya. Iya, masih dibantu. Oke, jadi sudah desain grafis ya. Desain grafis yang dilaksanakan oleh Kominfo di Guci ya, Iya, di daerah Bumi Jawa. Ada program kerja yang internal. Nah, ini yang banyak nanti di pertanyaan warganet atau mahasiswa SBB yang sudah dilaksanakan di internal sendiri apa? Tadi salah satunya mungkin latihan kepemimpinan. Oh, LK. Iya, sama Fordisma, Forum Diskusi Mahasiswa yang Itu sudah jalan. Sudah jalan. Sudah jalan. 2 kali. Jadi Forum Diskusi Mahasiswa, nah itu dari Departemen Advokasi sendiri, semisal ada mahasiswa yang merasa resah ya, galau, keluhan atau apa. Itu gitu. hanya resah saja dalam diskusi itu atau ada enggak. diskusi tentang akademik atau misalnya tentang sesuatu
karya atau apa? Iya, mungkin lebih ke keresahan. Jadi, jadi khusus sebagai program advokasi tadi. Advokasi. Jadi untuk media aspirasi. Jadi memang kalau BEM ini arahnya nggak ke akademis ya? Iya, akademisnya itu ada di departemen yang lain seperti minat bakat. Oh, minat bakat tadi dan misalnya kegiatan KWU, apa gitu. yang Iya. kemampuan mahasiswa gitu Iya. ya. Oke. Itu adalah dari program kerja. Nah, kita mau tanya jawab cepat. Nah, ini Mas Hanif ini mahasiswa yang cukup berprestasi loh ya. Ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau prestasi dapat beasiswa dari Bank Indonesia satu tahun ya? Iya, satu satu semester, tahun. per semester kan itu ya. Jadi 1 tahun 2 kali berarti ya. Iya. Dapat beasiswa dari Bank Indonesia ini terkategori mahasiswa berprestasi. Gimana Mas rasanya jadi mahasiswa berprestasi? Dapat beasiswa lah. Senang Mungkin, ya? Meringankan orang tua tentunya? Iya, tentunya meringankan beban orang tua dalam hal biaya. Oh, selama ini menjadi beban? Iya. Oh iya. Jadi Masih. dapat termasuk yang beruntung ya Iya, dibandingkan masuk dengan teman-teman yang lain. Kita ada tanya jawab cepat, jadi jawabnya harus cepat. Ya, jadi nggak boleh dipikir. Oh boleh. Oke Mas, pertanyaannya jawab cepat ya. Kuliah atau organisasi? Lebih ke kuliah. Kuliah atau organisasi, milih ke kuliah. Berarti organisasinya nggak selama ini nggak di ini. Jadi kalau menjadi pilihan kayak gini seharusnya kenapa nggak dua-duanya gitu? Kenapa nggak dua-duanya? Iya, ketika memang perkuliahan itu suatu kewajiban dan organisasi itu sebagai penunjang untuk mencari ilmu pengetahuan yang di luar perkuliahan, itu kenapa nggak dua-duanya? Dua-duanya bisa jalan ya. Jadi bisa energinya nggak boleh 50-50 ya? Iya. Nggak boleh 100 yang kuliah, 50 yang organisasi enggak ya? Harus 100%. Iya nggak ya? Mungkin lebih ke 50-50. 50, berarti Iya. setengah dong energi. Jadi dulu saya pernah tuh dapat materi training. Jadi kata pematerinya bilang harus 100%. Jadi energinya dua-duanya maksimal karena menjadi mereka yang ikut organisasi itu sesuatu yang yang bisa didapatkan itu banyak sekali ya. Banyak Salah sekali. satunya apa yang sudah didapatkan, Mas? Mungkin lebih ke ilmu pengetahuannya Pak. Jadi ketika memang di dunia perkuliahan saja hanya duduk dan mendengarkan dosen itu akan sangat beda ketika kita mengikuti organisasi. Tahulah tata caranya bikin proposal, iya, terus tahu bagaimana LDC, gitu. menjadi pemimpin ya. Iya. Karena kita nggak tahu, Mas Andi, misalnya suatu ketika lulus ternyata menjadi pemimpin perusahaan, manajer gitu kan, atau bagaimana bersosialisasi. Iya. Jangankan masalah kepemimpinan ya, membuat amplop pun ada atau ngelipet undangan pun Iya, hanya ada. di organisasi ya. Iya, ada tata caranya Ada sendiri. tata caranya sendiri. Kan nggak didapatkan di perkuliahan ya, Iya. untuk masalah ngelipet amplop atau ngelipet surat gitu. Selanjutnya, banyak di rumah atau banyak di kampus? Di kampus. Di kampus. Orang tua ditinggal ya. Iya, udah izin terlebih dahulu Jadi sih. sudah tentunya sudah dapat restu dari orang tua ya. Terus Dipimpin atau memimpin? untuk saat ini memimpin. Lebih nyaman mana? Memimpin karena kita tahu bahwa seseorang memimpin itu beda karakter ya Pak. Jadi ada yang karakternya keras tegas gitu, ada yang karakternya santai tapi serius gitu kan. Jadi lebih milih ke memimpin. Iya. Karena untuk menunjang masa depan gitu. Ketika memang kita sudah masuk ke dunia kerja itu akan terasa bahwa susahnya memimpin seseorang itu gimana. Gitu. Oke, tapi siap dipimpin tentunya. Iya. Siap dipimpin. Oke, selanjutnya bantu orang tua atau kegiatan organisasi? Agak sulit pertanyaan. Sebenarnya sih kalau lebih ke bantu orang tua terlebih dahulu. Setelah itu biasalah saya memanajemen waktu untuk membantu orang tua dan berorganisasi gitu. Membantu orang tua terlebih dahulu, setelah itu berorganisasi. Jadi pelajaran cukup banyak ya ketika ikut organisasi. Manajemen waktu ya. Gimana kuliah jadi mahasiswa yang berprestasi seperti Mas Hanif, ikut BEM ya, bantu orang tua ngerjain tugas. Itu butuh energi yang luar biasa ya, apalagi waktu ya. Waktu itu kalau nggak diatur bisa berantakan. Ini mana yang mau dikerjakan dulu? Nah, itu adalah dari Mas Hanif. Mas Hanif rumahnya mana? Di Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna. Penarukan, oh di Adiwerna, berarti di Tegal Kabupaten ya? Iya, Kabupaten. Oke, kita ke pertanyaan dari mahasiswa FEB atau dari warganet.
Nah, ini sudah tanya cukup banyak, tapi kita coba beberapa saja yang bisa kita jawab ya. Oke, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya gini. Bagaimana cara menanggapi kalau ada anggota yang tidak sefrekuensi? Nah, ini kalau nggak sefrekuensi ya, seserver ya kalau zaman sekarang, atau egois. Itu gimana, Mungkin, Mas? Kalau sebagai lebih- ketua BEM? Lebih ke cara pandang misalkan ada salah satu anggota yang lebih ke egois, kita omongin dulu lah bahwa kamu itu hidup di organisasi itu nggak sendirian gitu, kita harus bekerja sama satu sama lain. Jadi kenapa munculnya sifat egois? Memang sifat egois di masing-masing individu memang pasti ada, Pasti ada. Tapi egois itu perlu kadang-kadang ya. tapi perlu. Cuman di semua dalam hal bekerja sama itu dikesampingkan terlebih dahulu. Dikesampingkan. egois. Jadi, Jadi banyak kepala itu memang Iya, repot ya, kepala. dan harus dikesampingkan. Pernah menemui? sering malah. Sering ya, Iya. semangat. Oke, tadi kenapa mau jadi ketua BEM sudah dijawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa program terobosan di era pandemi? Ke depan nih apa yang ditunggu ini dari salah satu Sebenarnya mahasiswa? dari awal saya menjadi ketua BEM juga di masa pandemi. Jadi mungkin lebih ke kegiatan itu kita maksimalkan ketika memang dibolehkan untuk offline, ketika memang dibolehkan untuk online yang kemarin bahwa BEM sempat kerjasama dengan ICPS dan mengenai webinar ya Pak, dan pesertanya juga lumayan. Jadi Oh, kemarin sudah ya webinar tentang? webinar tentang investasi. Oh ya, Strategi. strategi investasi. Jadi, tapi kalau di era pandemi ke depan, ini kan sebab kita berharap Iya. selesai ya, misalnya Terus- apa terobosan ke depan nih? Kegiatan sampai tahun berapa? 2000? Sampai bulan Agustus ini. Nah, sampai Agustus nih harus program-program yang jitu apa, Mas? Paling lebih ke Dekat. tetap webinar karena kita Webinar lihat tuh jadi seminar atau Iya, gimana? seminar. Jadi kita lihat perkembangan kasus COVID karena ini mau mudik. Saya lihat dan baca berita bahwasanya kasus COVID itu meningkat, jadi mengantisipasi adanya penambahan kasus seperti itu. Oke. Lebih Kapan tuh webinarnya? mungkin antara bulan akhir-akhir periode lah. Akhir-akhir periode ada webinar webinar. ataupun nanti juga Berarti berapa bulan lagi tuh? Ini udah bulan Mei ya, Juni, Juli, Agustus, berarti 4 Iya. bulan lagi. Jadi- Kalau nggak nanti webinar ya kita lebih ke study banding gitu. Oh, studi banding. Jadi kita melihat contoh dari teman-teman universitas lain ketika jadi untuk menjadi referensi ya, referensi. untuk lebih baik lagi. Oke, selanjutnya, Kak, gimana nih kalau misalnya menghadapi atau yang nyinyir atau yang nggak suka dengan BEM, gitu gimana cara nanggapinya? Kalau menanggapi mungkin suka nggak suka itu hak semua orang ya Nah, Pak. pasti karena pro dan kontra pasti Iya, ada ya. pasti ada. Jadi tergantung kita nanggapinya gimana. Ketika memang nggak suka itu ditanggapin dengan hal negatif ya, Ya, selamanya nggak bagus gitu. harus Ketika- positif ya, Iya. ditanggapinya positif. Jadi nggak sukanya itu ditanggap positif dalam arti ketika memang ada teman-teman yang nggak suka atau apa, itu menjadi evaluasi bagi kami BEM itu kurangnya itu di apa gitu. Jadi bahan evaluasi. Jadi tetap diterima, Tetap diterima. lalu disaring ya, Iya, saring. kira-kira memang ini baik atau enggak buat Iya. organisasi atau buat Mas Hanif sendiri. Oke, karena masukan itu perlu ya. Iya, perlu Masukan sekali. walaupun dari mahasiswa, dosen atau lingkungan luar. Selanjutnya, peran FEB terbesar di mahasiswa maupun fakultas apa, Kak? Peran FEB. Peran BEM FEB, Hmm. peran yang paling besar itu apa? Oke, Ini pertanyaan juga saya nggak paham, tapi memang begitu pertanyaannya. Oke, mungkin dari peran sendiri karena teman-teman perkuliahnya online, jadi kadang BEM ngadain kayak gini kan kurang paham. Jadi lebih mungkin di Instagram BEM juga ada banyak hal kegiatan. Jadi peran seperti pelatihan desain grafis juga saya berkoordinasi dengan pengelola bahwasanya memang
sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan sekali. Dan sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat yang kurang dalam hal teknologi. Jadi bahkan saya habis kegiatan di sana juga, Mas, barangkali ada program kerja yang lain, tolonglah, maksudnya dibantu masyarakat sana. Okay. Karena memang di sana juga keluhannya banyak, Pak. Maksudnya apalagi jalan ke arah Guci kan itu udah rusak gitu. Jadi pengunjung itu semakin berkurang gitu. Bahkan ada wacana karena kendala jalan ya. Bahkan ada wacana bahwasannya akan tutup gitu kan. Itu salah satu peran dari mahasiswa, bukan hanya di Fakultas Ekonomi ya, Pak. Tapi semua ya. Semua. Jadi kita lebih ke peduli sesama atau tidak gitu. Oke, kalau misalnya dipresentasikan gitu misalnya, mahasiswa sudah tahu BEM berapa persen atau ada yang belum berapa persen misalnya? Mungkin kalau misalnya dia sudah tahu semua kira-kira nih. Hanya untuk mengetahui ya, Pak. Untuk tahu dan bahwa ada BEM nih gitu. Mungkin sudah tahu, cuman hanya untuk kegiatan-kegiatannya mungkin masih belum paham atau apa, karena kita lihat mahasiswa baru atau yang sekarang perkuliahannya online itu. Oke, ini yang terakhir nih dari salah satu mahasiswa. Halo, gimana sih cara dapat beasiswa? Karena Mas Hanif ini sebagai penerima beasiswa ya Bank Indonesia. Betul. Ini gimana caranya? Mungkin bukan hanya cara ya, tapi tips. Biar bisa dapat beasiswa kayak Mas Hanif. Mungkin kalau saya pribadi mendapatkan beasiswa itu yang pertama memang keniatan. Ketika memang kadang saya lihat teman-teman saya persyaratan baru di-share, mereka sudah mengeluh, kok persyaratannya banyak gitu. Iya. Ya. Jadi padahal itu ada loh ya. Iya, padahal itu ada dan belum mencoba gitu. Yang pertama itu memang mencoba, entah itu gagal ataupun enggak, kita perlu mencoba. Gagal itu urusan belakangan, Pak. Jadi kita mencoba terlebih dahulu. Ketika memang rezekinya sudah diterima ya diterima. Ketika memang belum ya anggap saja itu sebagai pembelajaran gitu. Untuk tips sendiri sih kalau dari beasiswa Bank Indonesia kan memang kita harus, walaupun kita berorganisasi, tetap dunia perkuliahan itu jangan lupa. Tapi syarat organisasi juga penting ya? Penting sekali. Karena di situ ada kolom ikut organisasi. Iya. Jadi ada lampiran surat keputusan ikut organisasi apa aja gitu. Jadi itu menjadi poin plus. Poin plus di situ. Jadi itu kan ketika memang sudah diterima menjadi beasiswa PI atau beasiswa PI, terutama ya beasiswa PI itu ikut organisasi yang namanya GENBI, Generasi Baru Indonesia. Oh, Generasi Baru Indonesia. Saya kemarin ditanya Bu Dekan di podcast pertama. Saya lupa gerakan taunya. Tapi harus pintar juga. Iya. Jadi prepare-nya pun nggak hanya pada saat ada beasiswa baru persiapan ya. Iya. Jadi dari semester 1, 2, 3 itu harus persiapan belajar, dapat IP yang bagus. Jadi memang waktu baru pertama ada beasiswa Bank Indonesia itu waktu semester 4, semester 2-nya saya. Di situ saya juga sudah prepare bahwasanya kan syarat menjadi mendaftar beasiswa PI itu semester 4. Setelah itu saya prepare dari semester 2 dan ngikutin kegiatan GENBI itu apa aja sih gitu. Jadi dari situ sudah ada planning. Sudah persiapan ya. Jadi tanya sudah. kakak kelas mungkin ya, Iya, senior yang senior. sudah pernah mendapatkan itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dari mahasiswa FEB atau Fiber. Sudah dijawab semua ya, tapi ada yang mungkin belum karena waktu kita terbatas gitu ya. Tapi ada pesan nggak sih? Pesan buat teman-teman seorganisasi, pengurus BEM atau buat mahasiswa yang lain? Mungkin pesan dari saya untuk kesana, teman-teman. Kameranya. Untuk teman-teman jangan cuma kita berkuliah saja, tapi longgarkan waktu untuk berorganisasi. Karena memang entah itu organisasi di masyarakat ataupun organisasi kampus, karena memang feedback yang kita terima itu sangat luar biasa gitu. Iya. Saya pun masih pengen organisasi loh. Ini baju saya ikut-ikutan jadi organisasi. Terus ada nggak pesan yang itu buat mahasiswa ya? Iya, kalau yang ke pengurus BEM sendiri yang mendengar dan melihat? Untuk pengurus BEM sendiri tetap bekerjasama dengan saya terutama, karena tanpa kalian semua saya nggak bisa apa-apa gitu ibaratnya gitu kan. Walaupun
ada kepala tapi anggotanya nggak ada, itu percuma saja. Percuma saja, jadi kerjasama tetap kerjasama dan tanggung jawab kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Hanif Asfila. Asfila namanya susah sekali. Makasih ya sudah meluangkan waktu ke sini. Ya, tetap berprestasi, tetap berorganisasi yang bijak. Ya. Sukses ya. Semester Amin. 6, 7 Semester 6. lulus. Ya, gitu. Nah, dari Fiber sendiri terima kasih atas sudah mendengar. Jangan lupa like and subscribe ya. Share. Nah, nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan bintang tamu tentunya yang lebih asik lagi, yang lebih hebat lagi mungkin. Ini juga hebat. Mungkin ada juga yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Saya kira cukup. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak.